cerita janji Juni. Juni. Assalamualaikum majikan, gimana nih? Udah memasuki minggu terakhir di bulan Juni. Alhamdulillah bentar lagi babu terbebas dari bulan Juni ya. Tapi tenang aja majikan, berhubung ini masih membludak ya, jadi pantengin terus aja gitu. Dan babu juga mau menginfokan nih kalau join member udah dibuka, udah ada video baru juga. Cuma babu mohon maaf kalau harganya kagak bisa jadi goceng ternyata. Paling murah 9.900. Semoga sih masih affordable, yaitu udah pilihan yang paling murah majikan. Di atasnya tuh masih ada yang 19.900, 25.000, sampai ada 200.000 masa. Lah auto mencak ntar kalian semua ya nanti. Siapa juga yang mau bayar kalau segitu? Ya, babu mau menginfokan aja nih kalau tujuannya dibuat member itu semata-mata untuk membawakan cerita-cerita yang terbilang ekstrim lah, gengs, yang tidak bisa memang dan memang gak dibolehin juga tayang di YouTube channel reguler seperti ini. Jadi mau nggak mau harus ditayangnya di channel khusus member yang emang gak ada syarat-syarat sensor segala macam kalau di sana. Karena kan memang yang join ini pastinya sudah tahu dan sadar emang mau nonton gitu loh. Buat majikan VIP yang udah pada nonton di video yang kemarin tuh yang di channel member pasti paham kan maksud video ekstrimnya tuh bagaimana. Bener-bener mind blowing. Nah, tapi mungkin buat majikan yang nggak suka memang dengan hal-hal yang terlalu ekstrim, ya berarti kagak usah join member, kagak apa-apa. Nonton aja teman cerita reguler kayak begini juga gitu kan, happy-happy aja ya, asal jangan skip-skip iklan. Jadi emang nggak harus join ya majikan, tenang aja udah. Tapi kalau subscribe tuh klik tombol subscribe di bawah mah wajib, kalau belum kan gratis kalau klik tombol subscribe doang mah. Jadi begitu ya majikan ya. Pokoknya join member itu buat nampung cerita-cerita yang cabenya pedes begitu istilahnya. Yang mana dalam sebulan pastinya nggak cuma satu video, tungguin aja. Karena kita juga menghargai effort kalian yang mengeluarkan 9.900 rupiah begitu loh. Yang hitung-hitung berarti puasa sehari beli seblak begitu. Ya, kapan babu kayaknya kagak bisa kebeli Alphard kalau bikin ceritanya mah. Tapi nggak apa-apa, terima kasih banyak ya majikan ya. Namun kalau dirasa 9.900 sayang mending beli seblak, ya udah beli seblak aja kagak apa-apa. Daripada ntar lu bayarnya kagak ikhlas, gua yang mulus-mulus perkara duit 9.000 kan. Ya udah, sekian infonya begitu majikan buat membership ya. Dan hari ini kita kembali ke teman cerita janji Juni dari teman kita namanya Vio, tentang sebuah teror aneh yang menimpa keluarganya. Jadi keluarganya Vio itu terdiri dari ayah, ibu, si Vio sama adiknya bernama Ara berusia 10 tahun. Yang mana rumah mereka nih dekat juga dengan rumah keluarga besar dari pihak sang ayah. Maksudnya dekat dengan rumah kakek dan nenek, sama ada dua rumah tantenya Vio yang merupakan adik perempuannya ayah. Jadi masih dalam satu lingkungan, satu RT. Cuma mereka di sini konteksnya udah punya rumah masing-masing ya, karena keluarganya juga udah masing-masing. Lokasi rumahnya aja yang deketan, bukan satu rumah tinggal bareng, beda. Nah, di awal tahun 2019, ceritanya katanya waktu itu adiknya Vio nih, si Ara, lagi mau beli nasi goreng malam-malam jam 9. Dimana kalau ke tukang nasi goreng itu pasti lewat rumahnya nenek. Ya ternyata pas lewat di depan, si nenek masih duduk-duduk tuh di teras. Jadi sapa lah si Ara sama si nenek. Mau kemana, Ra? Mau beli nasi goreng nih, Nek, disuruh ibu, dibilang begitu. Neneknya nih bilang, wah enak ya, nenek juga mau dong beli nasi goreng. Tapi Ara bilang, ya duitnya cuma dikasih ngapa sama ibu untuk beli satu doang, Nek. Ya tapi neneknya malah ketawa-ketawa dan bilang, cuma bercanda, udah nggak usah didengerin. Ya udah, abis itu kan si Ara beli ini nasi goreng, terus pulang nih. Nah pas di jalan pulang, si Ara itu katanya ngeliat ada bayangan tinggi besar berdiri di samping rumahnya dia tuh yang rumah dia tinggalin. Yang ngeliat begitu si Ara langsung nangis, buru-buru masuk ketakutan. Si ibu yang ngeliat Ara pulang nangis begitu bingung kenapa nih bocah. Ara cerita kalau barusan katanya dia lihat penampakan. Tapi ibu menganggap Ara ini cuma asal lihat doang kali, namanya bocah ya. Karena nggak dipercaya sama ibunya, besoknya si Ara ceritalah ke neneknya. Kalau kemarin tuh malam habis pulang beli nasi goreng, aku lihat penampakan, Nek. Nah kalau si nenek itu emang percaya sama hal seperti itu. Dan malahan si neneknya itu malah kayak negur ibu, ini si Ara masih kecil, kamu suruh keluar-keluar malam-malam beli nasi goreng, emang kamu nggak bisa beli sendiri? Ya biasa lah, mertua kan lebih sayang sama cucu ya, soalnya takut kenapa-napa Aranya. Nah setelah kejadian hari itu nih, kata si Vio, ibunya biasanya tuh kalem dan penyabar banget, jadi sering emosian dan marah-marah katanya, gengs. Dimana ibunya dibilang entah kenapa hawa di rumah tuh berasa panas nggak nyaman, bawaannya kayak uring-uringan mulu. Sampai-sampai si ibu ini sempat beberapa kali minta kayak untuk pindah aja yuk kita nginep di rumah nenek atau
di rumah adik-adiknya si Ayah tuh. Pokoknya nggak betah si ibu di rumah. Ya tapi kan Ayah kayak nggak mau ngerepotin orang tuanya ya, dan bingung kayak ngapain sih orang kita juga punya rumah di sini numpang-numpang ke sebelah. Yang ternyata ibu bersikap seperti itu karena katanya dia kok tahu-tahu merasa kayak sering diganggu. Gimana kalau misalkan lagi tidur siang nih, itu kasurnya kayak suka goyang-goyang sendiri macam kayak gempa. Jadi udah beberapa kali ibu tuh tidur sampai kebangun. Ya jelas jadinya ngerasa bad mood dan uring-uringan karena tidurnya ini berarti nggak pernah nyenyak. Namun si Ayah ini hanya bilang kayak, itu mah cuma perasaan kamu aja, makanya kalau siang jangan tidur, emangnya kamu bayi. Habisnya si Ayah sendiri nggak pernah merasakan apa-apa, jadi kalau malam-malam tuh kasurnya mah aman. Ya digituin sama Ayah ya, apa nggak tambah emosi tuh si ibu. Jadilah Ayah sama ibu sering banget berantem, untuk hal-hal kecil pun jadinya dibesar-besarkan. Yang semakin lama nih, entah efek karena stres atau emang ada sesuatu, makin hari badan ibu tuh makin kurus, karena berat badannya tuh terlihat kayak turun drastis, gengs. Di titik itu barulah si Ayah nih merasa kalau ada yang nggak beres sama ibu, tapi lebih ke mungkin ini medis atau hal psikis ya, bukannya mistis. Ya penampakan ibu yang jadi kurus itu kan tentunya diketahui sama adik-adiknya Ayah sama nenek kakek ya. Makanya mereka ini menyuruh Vio dan sekeluarga tuh untuk yaudah pindah dulu aja lah ke rumah nenek. Karena takutnya memang ada yang nggak beres nih di rumahnya Vio. Apalagi kan sebelumnya si Ara tuh cerita katanya ngeliat sosok tinggi hitam gede tuh di luar rumah. Terus memang si ibu nih cerita suka diganggu kalau tidur. Ya mana memang kalau dari keluarganya Ayah itu nganggap semua hal yang terjadi itu tuh ya karena hal gaib. Sampai-sampai si nenek heboh tuh nyariin orang pintar. Nah yang gini-gini nih yang membuat awalnya Ayah tuh sebenarnya malas kalau curhat ke keluarganya sendiri, karena memang selalu dikait-kaitkan gak hal-hal mistis mulu. Makanya kan di awal waktu ibu curhat tuh tanggapannya Ayah mah begitu. Cuma ya gimana ya, keadaan ibu nih lama-lama baru-baru terlihat berubah banget. Udah sempet nih dibawa ke rumah sakit tapi nggak ada diagnosa apa-apa, dibilang cuma untuk lebih diperhatikan aja gizi makanannya begitu. Dan yang paling aneh, timbangannya bukannya berkurang malah lebih. Padahal kan secara penampakan si ibu nih tambah kurus. Berat aslinya ibu tuh 55. Nah semenjak ibu nih terlihat kurus nih, kan nggak mungkin 55 lagi ya. Tapi pas ditimbang, masa jadi 65? Kan aneh banget. Nah akhirnya dari situ si nenek dapat info nih ada orang pintar dan ngotot untuk membawa ibu ke sana. Karena ini udah aneh lah timbangannya 65 kelihatannya kurus banget kayak lidi begitu. Ya akhirnya Ayah luluh juga karena kan yang nyuruh nenek ya, orang tuanya sendiri tuh. Dibawalah ke Ki Romo namanya, dengan harapan ya supaya keadaan ibu ini bisa membaik, sehat lagi kayak sebelumnya. Yang nganterin waktu itu tuh ada Ayah, nenek sama iparnya Ayah atau suami dari adik Ayahnya itu namanya Om Kris. Nah tempatnya Ki Romo itu jauh gengs, katanya butuh waktu sekitar 4 jam perjalanan untuk bisa sampai sana. Yang begitu sampai di tempatnya Ki Romo dan diperiksa tuh, si Ki Romo ini bilang, weleh kalian udah jauh-jauh datang ke sini, ini ibu kelihatannya sehat-sehat aja kok. Kayaknya ini ibu hanya nggak enak badan ya. Bapak nih coba lebih perhatikan lagi dong istrinya. Ini ibu kayaknya lebih butuh perhatian. Ki Romo bilang begitu ke Ayah. Lah Ayah sama yang lain kan langsung ngeliatin si ibu. Berarti nih ibu caper dong apa bagaimana nih? Ya ibu digituin nggak terima dengan bilang, enggak Ki Romo, saya benar-benar ngerasain yang berbeda kok. Saya tuh kalau tidur siang sering mimpi didatengin sosok besar nyeremin dan kasurnya tahu-tahu kayak digoyang-goyang gitu kayak gempa sampai saya kebangun. Dan di rumah saya merasa hawanya tuh panas terus. Saya juga sering mual kalau masuk makanan gitu, baunya pengen muntah, tapi kok berat badan saya malah ditimbangan naik, padahal saya kan kelihatan kurus nih. Tapi si Ki Romo cuma bilang, ya ibu kalau siang-siang jangan tidur, coba beraktivitas bersih-bersih agar rumahnya ini selalu rapi. Jadi kalau suami pulang kerja gitu kan seneng lihat keadaan rumah rapi. Dan mungkin kalau ibu mual-mual itu mah kali bu telat makan atau masuk angin tuh. Yang jelas Ki Romo nih bilang ibu ini gak kenapa-napa. Ya makanya di situ kan Ayah merasa jadi si ibu ini kayak emang lagi caper aja cari perhatian. Emang udah menduga dari awal kan Ayah emang gak percaya mistis-mistis. Namun karena udah jauh-jauh ke situ yang 4 jam ya, nenek ini tetap meminta Ki Romo untuk yang ngasih apaan kayak Ki Romo gitu untuk bisa melindungi rumah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mau ini ternyata si ibu lagi halu atau enggak begitu ya, ya buat perlindungan aja lah. Daripada pulang kagak bawa apa-apaan kan dengan tangan kosong. Ya akhirnya sama Ki Romo dikasih lah semacam menyan yang katanya ya udah nanti di rumah nih menyannya dibakar ya dan ditaruh di pintu depan aja buat melindungi rumah. Ya pokoknya di situ Ayah tuh beranggapan bener nih keadaan ibu ternyata nggak ada sangkut pautnya dengan hal-hal mistis, jadinya udah mereka pulang. Dan karena si Ayah beranggapan seperti tadi, jadi dia berpikir ngapain juga sampai bakar-bakar menyan segala kan, jadi tuh menyan nggak diapa-apain sama Ayah. Lah orang si ibu nggak kenapa-napa katanya, tapi ngeliat begitu si nenek ngomel-ngomel. Dibilang kayak udahlah dibakar aja apa susahnya sih kamu. Tapi Ayah tetap tuh dengan argumennya, jadi sama-sama batu ya. Dijawab kan sama Ayah, lah orang ternyata ibu nggak ada hubungannya sama dengan hal-hal mistis, ngapain pakai bakar menyan segala. Ya cuma namanya nenek-nenek ya di debat mah alot. Akhirnya
akhirnya si nenek nyuruh Om Kris buat bakar menyanyi aja udah. Ya kalau si Om Kris nurut-nurut aja, sama nenek kan mertuanya dia. Dan akhirnya si ayah kayak ya udahlah, masa bodoh aja gitu dibiarin, males ribut dia kan. Ya setelah beberapa hari dari situ, ternyata benar nggak ada perubahan apa-apa, dimana maksudnya ibunya Vio ya masih begitu-begitu aja. Jadi kalau dia habis makan gitu pasti dimuntahin walaupun udah minum obat mah. Tapi ibunya Vio ini udah nggak mau tidur siang lagi. Cuma yang Vio notice dari ibunya ini kayak kelihatan keringatan terus, gengs, kayak macam memang orang kepanasan gitu. Padahal udaranya lagi adem-adem aja. Vio sendiri ngerasanya tuh nggak panasan, tapi kok ibunya gombios gitu loh. Nah, dari POV-nya ibu sendiri, mungkin dia lama-lama capek juga ya dengan keadaannya seperti itu. Akhirnya si ibu nih minta temenin Vio untuk cari-cari pengobatan alternatif berdasarkan info dari beberapa tetangga. Sampai akhirnya si ibu nih pergi ada ke tempat namanya Pak Adi yang merupakan ya toko ulama gitulah. Tapi waktu kesana nih si Vio nggak tahu apa yang dibicarakan sama ibu dengan Pak Adi karena Vio nih nunggu di luar. Pokoknya pas keluar nih ibu nih tahu-tahu udah bawa air doa gede tuh seliter. Yang kata si ibu nih air doanya tuh udah dibilangin harus diminum dikit-dikit sama seluruh anggota keluarga yang ada di rumah. Ya tapi lagi-lagi di situ si ayah mah kayak ogah-ogahan dan nggak percaya. Ngapain minum air begini? Alhasil ribut lagi tuh berdua. Tapi akhirnya si ibu nih berhasil nyangkokin si ayah dengan cara ngasih minum ayah aja abis balik kerja gitu kan. Dikira kan air putih biasa, kelihatannya diminum ditenggak, padahal nggak tahu si ayah kalau itu air doa. Dan ternyata bekerja, gengs, karena keadaan rumah tuh berangsur membaik. Ibu ini udah bisa makan tanpa mual, nggak dimuntahin lagi, dan hawa rumah juga katanya udah nggak panas. Nah karena itu mood ibu nih jadi lebih stabil, nggak berantem deh sama si ayah. Pokoknya kondisi rumah ini kembali kondusif seperti sedia kala. Tapi sekitar 2 minggu kemudian, air doanya ini ceritanya habis. Namanya juga 1 liter, tapi kan kalau diminum tiap hari walaupun dikit-dikit, 2 minggu ya habis. Nah dari situ si ibu kumat lagi. Pokoknya apa yang dirasakannya sebelumnya itu muncul lagi. Karena nggak tahan ya, akhirnya ibu pulang kampung ke rumah orang tuanya tuh, ditemenin sama Vio dan Ara juga. Dan bener aja, selama beberapa hari di kampung, ibu merasa sehat lagi. Vio ini sampai mikir kayak apa jangan-jangan ibu ini sebenarnya cuma jenuh aja selama ini dengan suasana rumah, terus pingin suasana yang lain aja kali. Buktinya ini ke desa gitu ngeliatin ijo-ijo, seger dia. Dan yang namanya di desa itu warganya masih pada rajin tuh, yang kayak sholat subuh pada berbondong-bondong ke masjid gitu rame-rame subuh-subuh. Ya jelas sholat subuh-subuh ya. Terusnya kalau maghrib juga pada datang tuh ngeriung ngobrol-ngobrol sampai pakai mukena. Nah ada satu waktu di situ tiba-tiba Pak Ustadznya nih kayak ngajak ngobrol ibu. Tapi Vio nggak tahu apa yang diobrolin. Yang jelas di situ dia melihat ekspresi ibunya yang tadinya ceria waktu lagi ngobrol-ngobrol sama warga lain. Tapi pas habis ngomong sama Pak Ustadz mukanya jadi kayak diem. Yang ternyata pas sampai rumah si ibu ngomong ke orang tuanya atau kakek neneknya Vio yang di sana ya. Tanpa sengaja Vio denger waktu ibu ngomong sama mereka. Dimana kata si Pak Ustadz tadi, Pak Ustadz tuh melihat ada sosok yang ngikutin ibu. Tapi berhubung desa itu orang-orangnya pada rajin ibadah dan memang katanya tanahnya tuh sudah dilindungi dari leluhur sana, jadinya sosok itu tuh nggak berkuasa, nggak bisa ngapa-ngapain, diem aja kayak memantau dari kejauhan. Yang mana sosok itu sepertinya kiriman untuk menyerang ibu. Ya makanya tadi di situ ibu kaget waktu dengar hal itu. Nah cuma si Ara sama Vio nggak bisa lama-lama nemenin ibu di kampung karena kan mereka juga harus kembali ke sekolah. Jadi ya udah, setelah diskusi yang panjang dan demi kebaikan ibu juga, akhirnya untuk sementara ibu tetap tinggal di kampung, sementara Vio sama Ara tuh balik ke rumah ya dijaga sama ayah. Ya walaupun jatuhnya ayah kerja ya, dimana kalau Vio dan Ara itu balik sekolah, ayah masih di kantor, mereka suka main dulu di tempat nenek. Dan selama itu Vio sama Ara ngerasa baik-baik aja di rumah, nggak ngalamin hal-hal apapun. Hingga beberapa hari minggu berlalu, ibu pulang. Dengan kondisi yang terlihat udah beber sehat tuh, badannya kembali berisi, nggak kurus lagi, matanya juga nggak celong, kulitnya bersih, pokoknya terlihat seperti ibu yang seharusnya lah sedia kala. Tapi walaupun begitu, si ibu tetap minta ayah untuk pindah rumah. Jadi ibu merasa nih kayak kita kayak udah nggak bisa tinggal di sini deh gitu loh. Nah karena itu balik ribut lagi deh sama ayah, sekalipun kondisi ibu nih sebenarnya terlihat udah sehat ya. Ya cuma pas ayah ngedenger omongan si ibu pengen pindah rumah terus gitu kayak ngapain sih? Yang ternyata si ibu udah dibilangin kalau yang ngerjain dan ngirimin sosok ke ibu itu adalah nenek mertuanya sendiri atau orang tuanya si ayah. Ya ayah jelas gak percaya lah, jangankan hal seperti itu. Hal-hal lain yang ibu ceritakan aja kan ayah nganggapnya ibu cuma ngarang doang. Apalagi tiba-tiba bilang kalau semua ini perbuatan nenek. Ya marah lah ayah, orang tuanya dibilang begitu, ribut lagi. Jadi ternyata memang dari dulu sebenarnya hubungan ibu sama ayah tuh nggak pernah dapat restu dari nenek, dari orang tuanya ayah. Ini kita ngomongin nenek nih maksudnya orang tua dari ayah ya gengsi, yang rumahnya deket ya. Dimana nenek ini selalu ngebandingin ibu sama 2 anak perempuannya atau ya adik-adiknya ayah. Perkara katanya bayaran listrik rumahnya nenek tuh anak perempuannya nomor 2
Dan yang bayarin kayak gas, galon air gitu itu dari anak perempuannya nomor 3. Nah, ayah sendiri awalnya suka ngasih uang bulanan ke nenek tuh. Tapi semenjak Ara lahir, emang udah nggak ngasih lagi. Karena ya pengeluaran besar. Nah, ibu sendiri jadinya suka ngasih makanan aja ke nenek. Dan dari situ, ibu suka dikatain pelit dan dibilang kayak ngabis-ngabisin duit suami. Ya pokoknya nenek nih menganggap dan menuduh ibu kalau ayah jadi pelit itu ya semenjak nikah sama ibu. Mungkin dilarang-larang gitu loh. Padahal selama ini ibu tuh nggak ada pernah ngelarang ayah buat ngasih uang ke nenek, terserah aja. Tapi kan kenyataannya, realitanya memang karena pengeluarannya semakin besar, apalagi semenjak adanya Ara, namanya punya 2 anak. Jadi emang udah nggak ada sisa spare lagi buat ngasih-ngasih, buat sendiri aja tuh udah ngepres banget gitu loh. Ibu sendiri sebenarnya sampai nggak enak sama nenek, makanya dia inisiatif ngasih makanan aja. Jadi tiap kali masak apa ya dibagi tuh buat nenek juga. Tapi ternyata hal itu nggak cukup buat nenek, karena ya compare ke adik-adiknya ayah yang tetap nyuplai tuh ngasih uang. Tapi kan yang namanya keuangan tiap keluarga kan berbeda ya. Di awal-awal ibu tuh masih suka ngantar sendiri masakannya ke rumah nenek. Tapi lama-lama katanya ibu nih tahu kalau masakannya ternyata nggak pernah dimakan dan malah pernah ngeliat si nenek nih buang makanan. Ya akhirnya ibu ngerasa kan, buat apaan capek-capek ngasih makanan ke nenek kalau ujung-ujungnya dibuang gitu mah mubazir ya, mending ya udah dimakan sendiri aja. Tapi ibu maksudnya di sini nggak pernah benci sama nenek ya, cuma ya kecewa lah, wajar namanya manusia ada kecewanya, bukan nabi bos. Nah, makanya ibu menduga mungkin karena itu nenek ini marah dan sebel sampai tega mau misahin ibu sama ayah dengan mengirimkan makhluk untuk membuat ibu itu seperti itu. Jadinya berantem terus sama si ayah. Mungkin nenek berpikir kalau nggak ada ibu nih, maksudnya cerai tuh sama ayah, ya ayah akan kembali loyal lagi ke nenek. Duitnya tuh gak ditahan-tahan sama si ibu. Tanpa tahu hal yang sebenarnya kalau ayah nih bukannya jadi pelit karena ibu, tapi memang karena uangnya udah kagak ada. Cuma kan ayah sendiri nggak pernah bilang nggak punya duit ke nenek ya. Yang namanya anak ya menutup-nutupi gitu loh. Apalagi sebagai laki-laki kan gengsi. Dan ternyata dukun yang ngebantu nenek ngirimin hal-hal tersebut itu adalah ya si Kiromo. Jadi nenek sama Kiromo ini memang sudah kong kali kong dengan bilang katanya ibu nggak kenapa-napa di depan ayah tuh biar ayahnya ngerasa kalau ibu emang cuma ngadi-ngadi doang. Jadi diadu domba, gengs. Dan kemenyan yang dibakar di depan rumah itu justru malah mengundang lebih banyak makhluk untuk ke rumah. Ya cuma setelah ibu udah cerita semua ini, ayah tetap aja nggak percaya dengan semua hal itu. Dan ibu juga mungkin merasa ya percuma juga kalau berkoar-koar. Nggak bakal didengerin sama ayah, apalagi menyangkut orang tuanya sendiri. Dan ya udahlah, nggak mau memperpanjang. Akhirnya ibu mengalah dengan semua keadaan ini, dimana akhirnya ibu bergantung sama air doa, geng, selama bertahun-tahun. Jadi kondisi di rumah nih sebenarnya masih terus nggak kondusif keadaannya, karena ibu masih terus mendapatkan gangguan. Tapi ya bedanya, ibu ini udah lebih kenceng ibadahnya dan pakai air doa tadi biar tubuhnya nggak berimbas, maksudnya nggak muntah kalau masuk makanan, jadi tubuhnya tetap bisa fit. Ntar misalkan kalau air doanya udah habis, ya dia pergi ke Ustadz Adi tuh yang nggak jauh buat minta lagi. Namun ya kalau suasana rumahnya tambah panas gitu, udah nggak tahan, apalagi ayah jadi kayak marah-marah terus sama ibu, nuduh-nuduh nenek, barulah ibu pulang kampung. Jadi kayak tarik ulur gitulah, biar psikisnya ibu juga bisa kayak ada healingnya, ada jedanya dulu, pulang kampung aja udah. Jadi sempet lama tuh di rumah nih Vio sama Ara masih sering ngeliat ayah dan ibunya berantem. Yang waktu itu soalnya Vio belum tahu nih masalah perihal tentang si nenek. Sampai ada satu waktu pas ibu lagi berantem sama ayah, keceplosan lah ngomong tuh di depan Vio sama Ara. Dari situ akhirnya Vio sama Ara sendirilah yang ngomong ke nenek untuk jangan jahat sama ibu. Tapi ya nenek di situ malah marah-marah karena dituduh ya. Cuma setelahnya tahu-tahu keadaan rumah nih berangsur membaik. Ya nggak tahu akhirnya si nenek udah nggak jahatin ibu lagi karena takut ketahuan lebih jauh atau gimana ya. Soalnya Vio sama Ara nih yang ngomong langsung kan sampai tuh minta ke nenek. Namun ya efeknya abis itu nenek bener-bener nggak mau ketemu sama ibu, nggak mau ngomong sama sekali. Ya nggak ngerti marah atau malu ketahuan atau gimana ya. Dan ayah sendiri kayak nggak pernah nyinggung-nyinggung hal itu lagi, gengs. Kayak ya udah unfinished business. Masalahnya nggak kelar gitu ya. Mungkin antara denial atau tetap ingin melindungi orang tuanya sendiri ya. Cuma bagi Ara sama Vio yang penting keadaan rumah tuh bisa kembali tenang. So itu majikan kiriman cerita dari Vio yang ternyata neneknya sendiri atau mertuanya ibu ya yang merasa ayah nih jadi nggak loyal lagi dan nyalahin ibu tentang hal itu. Sampai-sampai nenek nih pengennya udahlah ayah cerai aja sama ibu. Ada ya ternyata orang tua yang pengennya begitu ya. Emang dasar nggak suka aja sama mantunya kali. Ya terkadang emang banyak juga sih cerita-cerita seorang ibu yang punya anak nih, terutama anaknya laki-laki itu biasanya merasa anaknya tuh telah direbut sama mantunya. Padahal mah namanya anak kalau udah nikah biar aja dia menjalani kehidupannya sendiri ya. Makanya banyak yang bilang kan jika mendapatkan mertua yang baik itu macam rezeki nomplok emang. Baik di sini tuh maksudnya bukan mertuanya kaya raya royal begitu malah ngidupin ngasih rumah dan fasilitas segala macam ya atau biayain resepsi pernikahan sampai 24 miliar. Ya itu memang rezeki nomplok.
Tapi baik di sini cukup, maksudnya kagak rewel, kagak ngurusin rumah tangga anaknya gitu, nggak ngerecokin, udah cukup begitu. Karena kalau dapat mertua yang bawaannya suka ngeribetin mulu mah bikin senewan ya. Coba majikan di sini yang sudah berkeluarga, mau udah jadi suami atau jadi istri gitu, punya nggak mertua yang jahat itu bikin istighfar gitu? Komen-komen di bawah ya, cerita-cerita ya. Ya udah, terima kasih banyak Vio untuk ceritanya, dan terima kasih juga majikan udah pernah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah buat yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Dan kalau mau support jadi majikan VIP juga bisa gabung ke channel member ya. Besok ada video baru lagi tuh. Cakep kan? Kagak rugi, udah bayar 9.900. Jadi sama-sama senang kita. Ya maaf ya kalau ada salah kata ya. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.